Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat, oke? Nah, pada pertemuan kali ini di pelajaran komputer ini, Pak Jaka akan mengajarkan tentang Microsoft Office Excel. Loh, kok bukannya kelas 3 belajarnya program The Cruncher, Pak? Iya, seharusnya kelas 3 belajarnya program The Cruncher. Tapi karena kondisi sekarang ini, kondisi di mana pembelajaran dilakukan secara daring, Pak Jaka memutuskan untuk mengganti program The Cruncher dengan Microsoft Office Excel. Alasannya karena menurut Pak Jaka, program The Cruncher adalah program yang tidak umum. Artinya program yang jarang ditemui. Tidak semua komputer, laptop itu terpasang program The Cruncher. Karena memang jarang. Programnya juga sudah program lama ya. Jadi kadang tidak kompatibel atau tidak cocok dengan komputer-komputer yang baru, dengan laptop-laptop yang baru ya. Jadi begitu. Sebenarnya program The Cruncher dan Microsoft Office Excel itu pada dasarnya sama. Program The Cruncher adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah tabel, perhitungan, dan lain-lain. Begitu juga dengan Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah teks dan angka dalam bentuk tabel. Nah, jadi pada prinsipnya kedua program itu sama. Pada dasarnya kedua program itu sama, sama-sama mengolah angka, mengolah teks dalam bentuk tabel ya. Jadi begitu ya. Jadi kalian tahu alasan kenapa Pak Jaka mengganti program The Cruncher ini dengan program Office Excel. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Pak Jaka menggunakan Office Excel 2016. Nanti kalau di rumah kalian Office Excel-nya beda versi, misalkan ada yang 2007, 2010, itu tidak masalah. Karena pada dasarnya prinsipnya sama. Ya. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, apa itu Microsoft Office Excel? Microsoft Office Excel adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah teks dan angka dalam bentuk tabel. Untuk lebih mengenal Microsoft Office Excel, kita harus tahu prinsip dasar dalam Microsoft Office Excel. Ya, jadi Microsoft Office Excel itu Jadi prinsip dasar dalam Microsoft Office Excel itu yang harus kita tahu yaitu adalah cell. Bahasa Inggrisnya juga menyebutnya sama, cell. Microsoft Office Excel. Kadang ada yang menyebut Microsoft Office Excel. Cell itu dibaca sel apa sel? Sel jaringan tubuh apa sel jaringan tubuh? Sel penjara apa sel penjara? Jadi nanti kalau ada yang menyebut Office Excel, kalian tanya aja, Office Excel itu membahas sel apa membahas sel ya? Jangan sampai salah sebut lagi ya. Nah, kembali lagi, yang dimaksud dengan sel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Ya. Jadi sel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Berikutnya, kolom. Yang dimaksud dengan kolom adalah
adalah ruang yang terbentuk oleh dua garis vertikal secara sejajar dan ditandai dengan abjad. Nah, kalian bayangkan ya, dua garis vertikal itu seperti apa. Nah, kalau ada kolom, selanjutnya ada baris. Baris dalam bahasa Inggrisnya disebut juga row. Row itu adalah ruang yang terbentuk oleh dua garis horizontal secara sejajar dan ditandai dengan angka. Jadi, kalau kolom ditandai dengan abjad, kalau baris atau row ditandai dengan angka. Kalau kolom garisnya vertikal, kalau row atau baris garisnya horizontal. Ya, sampai di situ ya, paham ya? Oke, nanti Pak Jaka akan jelaskan dengan gambar. Jadi, yang dimaksud dengan tabel, karena kan Microsoft Office Excel membahas tentang tabel ya, membahas tentang sel, udah otomatis pasti akan membahas tentang tabel. Tabel adalah pertemuan antara beberapa kolom dengan beberapa baris yang membentuk banyak sel. Ya, bingung ya? Nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama paham. Kalau sel pertemuan antara kolom dengan baris, satu kolom dengan satu baris itu namanya sel. Kalau tabel, pertemuan antara beberapa kolom dengan beberapa baris. Jadi kalau tabel itu kolomnya lebih banyak dibanding dengan sel. Barisnya lebih banyak dibanding dengan sel. Kalau sel cuma pertemuan satu kolom dengan satu baris. Kalau tabel, banyak kolom dengan banyak baris. Sehingga selnya juga jadi banyak. Selain itu, tabel juga dapat diartikan sebagai sekumpulan kolom dan baris tertentu pada sebuah lembar kerja, worksheet di Excel. Jadi lembar kerja di Excel itu disebutnya worksheet, ya. Jadi tabel bisa juga diartikan dengan sekumpulan kolom dan baris tertentu pada sebuah lembar kerja di Excel. Nah, ini adalah garis tegak lurus. Disebutnya apa tadi? Garis vertikal. Kalau ada dua garis vertikal, dia akan membentuk ruang di sini di tengahnya nih. Nah, ruang itu disebut dengan apa tadi? Kolom. Ya. Dua garis vertikal yang sejajar akan membentuk kolom. Dari atas ke bawah nih, kolom. Nah, kalau garis mendatar ini, disebutnya garis horizontal. Kalau kita tambahkan satu lagi dan kemudian kita sejajarkan, kedua garis horizontal ini akan membentuk ruang juga. Disebut dengan apa tadi? Baris atau row. Ya. Jadi kalau kolom itu dari atas, kalau baris mendatar ke samping. Nah, pertemuan antara kolom dengan baris ya, ini membentuk sebuah ruang lagi nih, membentuk sebuah kotak. Apa tadi namanya? Kotaknya disebut sel. Nah, inilah yang dimaksud dengan sel. Pertemuan satu kolom dengan satu baris membentuk satu sel. Ya. Udah mulai kebayang kan? Oke.
Kita lanjut penjelasan berikutnya, yaitu nah ini banyak garis horizontal, jadi membentuk banyak baris. Kan tadi dijelaskan bahwa baris itu ditandai dengan angka, sedangkan kolom ditandai dengan abjad. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Oke, ini namanya, ini yang ke samping ini namanya baris nih. Baris 3 ke samping, dari kiri ke kanan ya lihatnya. 4, baris 4 sini. Sini. Nah, kalau kolom itu ditandai dengan abjad. Lihatnya dari atas ke bawah. Jadi ini kolom A. Ini kolom B. Ini kolom C dan ini kolom D. Terakhir ini kolom D. Ya. Nah, inilah makanya ini disebut juga dengan tabel. Jadi pertemuan beberapa kolom, ada 5 kolom ya, kolom A, B, C, D, dan E, bertemu dengan 5 baris. Baris 1, 2, 3, 4, 5, membentuk tabel. Nah, ini kolom B bertemu dengan baris 3 akan membentuk sel apa? Jadi di dalam tabel itu setiap sel, ini yang kotak-kotak ini disebutnya sel, setiap sel mempunyai nama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tergantung dari kolom dan baris yang membentuknya. Jadi kalau kolom B bertemu dengan baris 3 akan membentuk sel apa ini? Sel B3. Ya. Jadi sel itu mempunyai nama yang dibaca dari kolom terlebih dahulu kemudian diikuti dengan baris. Misalkan kolom B bertemu dengan baris 3 akan membentuk sel B3. Jadi di ini kotak ini namanya sel B3. Nah, ini ada ya penjelasannya. Nah, kalau ini kolom D bertemu dengan baris 2. Berarti di sini nih. Nah, ini namanya sel apa? Sel D2. Karena dibentuk dari pertemuan kolom D dan baris 2. Di sini ketemunya nih. Nah, ini ya penjelasannya. Kemudian kolom D lagi ya, bertemu dengan baris 5. Berarti kira-kira di sini nih selnya nih. Nama selnya adalah sel D5. Nah, D5. Ya, jadi begitu ya. Jadi setiap sel memiliki nama yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nama sel bentuk dari kolom diikuti dengan baris. Kalau tadi kan kolom D ketemu dengan baris 2, namanya sel D2. Kolom B bertemu dengan baris 3, berarti selnya di sini namanya sel B3. Kolom D bertemu dengan baris 5. Nah, di sini selnya namanya kolom D5. Ya, jadi gitu ya. Sudah mulai paham? Oke, kita lanjut kalau sudah. Nah, kita latih nih, Pak Jaka mau
tahu nih, kalian sudah paham belum tentang penamaan sel? Ya, dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di sini. Misalnya Dita, Dita tuh ada di sel apa? Kalian jawab nanti ya. Ada Dian, terus ada siapa lagi nih? Ada Adit, ada Dani, ada Dino, ada siapa? Dara, ada Cila. Nah, kalian jawab nih ya. Dita, Adit, Cila, Dani, Dino, Dian, Dara itu kalian sebutkan selnya masing-masing. Dita ada di sel apa, Adit ada di sel apa, Cila ada di sel apa, Dani juga begitu, ada di sel apa, Dino, Dian, dan Dara. Ya, kalian jawab. Nanti jawabnya kalian tuliskan di komentar. Jadi video ini Pak Jaka taruh di Edmodo, kemudian kalian tonton, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di sini. Jawabnya di mana tadi? Di komentar ya. Jadi ini cuma latihan aja. Karena Pak Jaka ingin tahu kalian sudah paham belum tentang konsep penamaan sel. Ya. Jadi di dalam Microsoft Office Excel itu yang paling penting adalah kalian paham tentang sel, tentang baris, tentang kolom, dan tabel. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu pembelajaran tentang Excel. Tidak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti malah bikin bingung. Jadi sedikit-sedikit saja dulu belajarnya ya. Yang penting kalian tahu tentang sel, penamaan sel itu bagaimana, terus sel itu dibentuk dari apa, terus baris itu apa, kolom itu apa, dan tabel itu apa ya. Sudah Pak Jaka jelaskan di video ini. Nanti kalian bisa putar ulang lagi kalau belum paham. Ya, cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.